Selanjutnya kita akan ada membahas tentang tanya jawab, tentu akan dipandu oleh Ustaz Amam Amiruddin. Kepada Ustaz Amam Amiruddin kami persilahkan. Iya, rekan-rekan sekalian, siap-siap. Siapa yang mau bertanya? Ya. Ibu Teteh siapa? Ya, siapa lagi sebelah sini? Anda? Siapa lagi belakang? Belakang? Oke, 2 orang dulu. Kalau Bapak mah asa belum layak nanti itu. di estafetkan Teteh punten. Nah, diestafetkan. Ya. Ya, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa berbicara di depan Kiai. Saya sangat terhormat, demikian juga di depan Pak Ustadz Aham. Ya, Ustadz Aham. Nggak apa-apa, dia grogi. Ya, teriakan. Kalau kata anak-anak sekarang saya merasa wow gitu ya. Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan. Begini Pak Kiai, berhubung dengan doa, ikhtiar ya, semua juga pernah mengalami berbagai masalah, demikian juga dengan saya. Pernah boleh tidak atau bagaimana pendapat Pak Kiai jika dalam suatu masa saya merasa begini, ya Allah kenapa saya yang harus mengalami hal ini misalnya, atau mengapa saya ya Allah yang dipilih untuk mengalami duka, sakit dan segala macam, boleh tidak? Kemudian ada lagi satu, boleh ya, paham ya? Boleh, karena wow ya. Karena wow. Ya Teh, saya pernah merasa sakit hati oleh seseorang gitu ya. Yang jelas bukan saya kan? Oh bukan. Oh ya, bukan. Terima kasih. Ya. Kemudian saya tidak pernah membalas apa yang dia katakan kepada saya, meskipun lewat SMS penghinaannya sangat banyak kepada saya tapi tidak pernah membalas sekalipun. Tetapi dalam beberapa kali setelah sholat saya mengatakan begini misalnya, suatu saat kamu akan merasakan apa yang saya rasakan, rasa sakit yang saya rasakan kamu besok lusa akan merasakannya. Kemudian suatu saat kamu akan mendapatkan penghinaan dari siapapun seperti apa yang kamu lakukan kepada saya. Nah, seiring berjalannya waktu saya merasa itu salah ya Pak Ustadz ya. Wallahu a'lam. Saya yang merasa salah gitu ya. Nanti tapi kalau Pak Kiai yang jawab, wallahu a'lam. Tapi kemudian kalau menurut perhitungan saya nih, saya tidak mungkin lagi bertemu dengan orang itu ya. Saya merasa salah, kemudian saya dalam sholat saya mengatakan begini, ya Allah ampunilah perkataan-perkataan saya yang salah, perkataan-perkataan saya yang bukan mungkin saya pernah mendoakan orang seperti itu. Nah, selain itu apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana juga pendapat Pak Kiai. Terima kasih, jazakumullah khairan. Terima kasih sekali untuk kesempatan ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Menurut pengalaman pribadi, saya itu dalam kehidupan itu memerlukan seorang motivator ya Pak. Apakah boleh secara Islam semangat hidup saya itu tergantung pada motivator yang menjadi figur dalam hidup saya gitu Pak. Jadi ketika dia memberikan motivasi dilihat dari segi akhlaknya baik, saya mengikutinya. Tapi ketika motivator itu tidak ada, saya menjadi down Pak. Down, kumaha tah down? Iya jadi. Iya jadi Iya jadi ketika beliau gitu. Ya ketika beliau tidak ada down langsung. Iya jadi jadi pembelajaran yang beliau kasih itu hilang semuanya gitu. Ya. Seperti ini ya, apa namanya itu, es di padang pasir ya. Ya terus yang kedua, bagaimana supaya menjadi sesosok kakak yang baik bagi adik-adik saya yang
yang terkena pergaulan-pergaulan yang sangat negatif. Dan di sini kedua orang tua saya sudah angkat tangan dalam mendidik adik-adik saya. Dan di sini bagaimana tugas seorang kakak untuk mendidik adik-adik saya gitu Pak. Yang sungguh luar biasa keluh kesah seorang orang tua yang sedih Pak melihatnya gitu ya. Mungkin mereka sudah capek dengan perlakuan adik-adik yang memang sangat negatif pergaulannya gitu Pak. Ya terima kasih. Ya terima kasih Teteh. Pak Kiai itu pertanyaannya begitu menarik, mangga. Ya, yang pertama, kenapa saya yang harus mengalami cobaan ini? Rasanya hampir semua pernah ya, pernah mengalami keadaan seperti itu dan pernah juga protes ya. Protes atau apa namanya itu? Ya nawar sama Tuhan lah gitu. Ya tentunya manusiawi menurut saya itu. Asal tidak terus-terusan kan gitu kan. Kalau sekali-sekali ya sudah. Karena ternyata penderitaan itu kan berat ketika kita jalani ya. Tapi kemudian sekian puluh tahun dulu enggak, malah jadi kenangan manis kali ya. Jadi diusahakan, ditahan supaya kita perasaan tadi tidak ada. Yang kedua, mendoakan yang jelek. Yang didoakan kan nggak tahu kan? Ya sudah, minta ampunnya sama Tuhan menurut saya. Iya kan? Dan memang dendam itu tidak baik. Lebih baik kita tidak dendam. Karena kalau kita dendam, pertama sudah sakit hati, yang kedua nambahin lagi gitu. Kita maafkan saja gitu. Kita ya sudah, dia nggak usah minta maaf ya kita maaf. Tapi betul saja memang tidak mudah ya. Sekali-sekali kita meletup, itu manusiawi dan kita selalu diusahakan untuk bisa mengendalikan diri kita, mengurangi perasaan yang tidak suka tadi yang kemudian berubah menjadi dendam. Nah, yang kedua, perlu motivator atau perlu motivasi? Ini beda ini. Nah, kalau perlu motivator itu motivatornya kudu dareng Anda terus. Oh, orangnya. Kalau perlu motivator nggak bisa diobati itu. Kudu dibawa ta motivatornya. Iya. Kalau perlu motivasi, nah itu lain kan. Motivasi itu kan diberikan kepada kita dan harus masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau enggak sih motivator pergi ya, motivasinya ikut pergi gitu kan. Nah mestinya sih motivator kan punya teknik yang kemudian bisa kita ikuti gitu ya. Dan yang paling baik ya kita memotivasi diri kita sendiri. Itu yang paling baik. Kita baca di televisi kan banyak tuh ya, Kick Andy yang saya suka lihat itu. Atau acara-acara lain yang sifatnya seperti itu. Bahwa ada orang-orang yang tidak beda dari kita tapi mampu melakukan hal-hal yang baik. Atau orang yang menderita tapi ternyata dia malah dengan penderitaannya itu malah jadi bisa berprestasi gitu. Yang kedua ya ini memang penyakit kita tadi kan. Penyakit kita, anak-anak kita ini. Nah orang tua ini kan kadang nggak sadar. Kalau anaknya tidak baik itu yang disalahkan guru. Guru itu bukan pendidik utama. Pendidik pertama dan utama itu orang tua. Lebih khusus lagi ibu yang lebih dekat secara fitrah memang lebih dekat. Kemudian ibu biasanya secara umum punya waktu, kesempatan yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan putranya gitu kan. Nah kita sampaikan hal-hal yang baik ketika masih bahkan sebetulnya dalam kandungan itu kan. Sekarang ini saya pikir banyak sekali buku ya. Banyak sekali buku, banyak sekali di televisi, ceramah yang memberikan informasi kepada ibu hamil. Zaman saya nikah dulu nggak ada itu. Nggak ada, jadi ngeraba-raba gitu. Nah cuma sekarang memang godaan jauh lebih besar. Godaannya luar biasa. Di Tebuireng aja itu saya sering sekali
mengeluarkan santri yang sudah mau tidak mau harus dikeluarkan. Sebab kalau nggak dikeluarkan, dia akan mengganggu yang lain, mengambil barang orang lain, memukul kawannya, dan lain-lain hal yang tidak baik. Dan itu memang zaman sekarang saya pikir enggak. Beberapa tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, orang tua kalau anaknya sudah dia nggak bisa ngurus, dibuang ke pesantren, dibuang. Jadi tempat sampah pesantren dulu gitu. Sekarang ini alhamdulillah pelan-pelan bisa kita perbaiki, dan sekarang ini pesantren muncul sebagai harapan, sebagai pilihan lain. Saya nggak mau nyebut alternatif, takutnya diingat pengobatan alternatif gitu kan. Jadi pilihan lain gitu. Nah mudah-mudahan ada psikolog menurut saya ya. Psikolog itu tempat kita bertanya, dia tahu betul bagaimana menghadapi anak-anak. Saya ingat ketika anak saya yang nomor 2 naik SMA atau kelas 3 SMP, saya nggak ingat. Bermasalah itu kan. Ya namanya anak mau remaja. Akhirnya saya ajak ke psikolog. Namanya saya masih ingat, Pak Singgih Gunarsa. Saya bersama istri saya. Jadi mula-mula dia ngomong sama kami berdua. Habis itu ngomong dengan si anak gitu kan. Kemudian ngomong dengan saya, kami berdua. Kemudian bertiga dengan si anak. Jadi anak saya bilang gini, "Loh saya kan udah nggak narkoba. Kan udah bagus. Teman-teman yang lain banyak yang narkoba gitu." Jadi ukuran dia itu, masa babe gue ini gini aja nggak terima gitu kan. Jadi kita mencoba memahami si murid dan si anak. Nah setelah itu saya mencoba berubah menjadi kawan dari anak, menjadi orang yang lebih tua, tapi nggak ngatur terlalu ini. Dulu saya juga keras gitu ya. Nah sekarang saya punya santri hampir 3.000. Waduh, pusing juga gitu. Kan banyak sekali hal-hal yang. Jadi pernah suatu hari kami punya klinik. Saya sama istri saya ke klinik, ada anak lagi dirawat. Sakit apa ini? Ternyata tangannya diperban banyak, habis dikeroyok kawan-kawannya gitu kan. Dah, saya panggil kepala pondoknya, saya panggil. Dia ceritain gitu. Jadi si anak ini tadinya berenam ini melakukan kenakalan bersama-sama. Nonton keluar, balik itu ada pertunjukan band. Keluar dari, kan banyak peziarah ya. Banyak peziarah, jadi mereka ikut orang ziarah terus keluar gak ketahuan. Pulang ketangkep. Pulang gak ketangkep, yang ketangkep 1. Yang ketangkep ini bilang, "Enggak sendiri, saya berenam." Akhirnya yang 5 ini karena dilaporin, dia yang 1 orang digebukin gitu kan. Nah akhirnya saya lapor ke polisi, ditahan di sel biar orang lain kapok. Dan ternyata setelah itu agak kapok orang-orang itu. Tapi kalau udah seperti ini saya nggak mau, kita keluarkan lah. Karena ini akhir tetap bikin jadi masalah. Jadi pangkalnya memang di keluarga. Kalau keluarga baik, insya Allah kesananya baik. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian memberi perhatian lebih besar, kemudian mengadakan komunikasi yang baik. Tidak mungkin satu arah. Generasi saya ini paling sulit, sama orang tua nggak berani, sama anak nggak berani juga kali ya. Jadi akhirnya di tengah-tengah ini, kita sekarang kan dengan anak akhirnya harus tarik ulur. Jadi kalau udah masih diulur jangan ditarik, putus kalau layangan kan. Jadi itu tarik ulur, yang mudah-mudahan bisa diatasi. Iya. Jadi Teteh wajar ada perasaan kenapa? Saya juga waktu Pak SBY jadi presiden tuh gini, kenapa? Nggak saya waktu itu. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, udahlah. Kalau saya jadi presiden kan siapa yang ceramah di sini? Jadi artinya betul. Ada saat luapan pertama tuh suka tanda petik manusia itu ada emosionalnya gitu. Duh ya Allah kenapa? Gitu. Udah gitu istighfar. Terus tadi masalah tanda petik sumpah serapah gitu ya. Saya sangat setuju
bahwa orangnya kan tidak tahu. Ya kita bertobat pada Allah dari pikiran-pikiran, omongan-omongan hati kita yang memang bisa saja bersifat doa yang buruk kepada orang lain. Hanya yang perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan itu wajar. Itu maksudnya itu bukan istimewa. Karena semua orang bisa melakukan itu. Anda baik ke saya baik ke Anda, istimewa enggak? Enggak, semua orang bisa lakukan itu. Yang istimewa ketika Anda berbuat buruk sama saya baik kepada Anda. Kenapa istimewa? Karena sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Saya mungkin nambahin dikit ini. Ya. Kemarin kan ada Presiden Afrika Selatan meninggal ya, Nelson Mandela. Siapa itu, namanya? Oh, ya. Itu dia 27 tahun di penjara. 27 tuh. 27 tahun. Nah, ketika di penjara itu dia ngalami perlakuan yang sangat sadis lah. Termasuk seorang sipir itu ngencingin dia. Ya. Nah, ketika dia keluar dibebaskan, perbuatan pertama dia apa? Datang ke sipir tadi, bukan yang ngencingin, bukan, memaafkan, langsung memaafkan. Dan Allah membalas kan. Kemudian dia menjadi mercusuar dunia. Orang yang memberi pelita, bukan pelita itu obor ya. Dan menjadi simbol dari perjuangan tanpa kekerasan gitu. Tuh. Luar biasa ya. Untuk Teteh tadi motivator. Tolong masukkan dalam kotak Anda motivatornya. Maksudnya omongannya direkam. Di satu saat mungkin Anda tipe orang, memang ada orang yang di usia seperti itu butuh butuh pencerahan. Jadi kalau nggak ada yang ngomongin tuh ngedrop gitu, down. Down. Ya down. Nah, kalau Anda down gitu, dengerin ya kan gitu. Tapi yakinlah dengan perjalanan waktu nanti Anda bisa survive tanpa harus ada motivasi itu gitu ya. Oke, saya lihat dulu layak tidak nih. Silakan Pak ya. Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini kesempatan yang langka bisa ketemu bareng-bareng. Bareng-bareng saha maksudnya? Pak Kiai sama Pak Am. Oh ya, terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang didiskusikan bahwa hampir 90% bahwa negara kita adalah negara Muslim, tapi yang notabene ternyata kebalikannya, yang ternyata tawuran, hal-hal yang negatif itu terjadi di negara kita. Dan istilahnya saya tertarik dengan negara yang bukan notabene bukan dari negara Islam, ternyata dari segi kejujuran itu besar gitu persennya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ada dari pihak pemerintah pemberantas dari MUI pula serta KPK serta media bekerja sama secara konsisten untuk gimana caranya untuk bisa terutama korupsi itu bisa diberantas. Apakah ada penyelidikan atau secara khusus, apakah bagaimana pemutusannya dari generasi baru ke generasi ke depan, yang memang kalau misalkan di penjara itu bakalan banyak Pak yang korupsi Pak, di penjara bakal penuh, atau ada orang mantan-mantan korupsi yang dibuat gimana sih taktiknya sehingga tidak ada korupsi. Jadi ada oke lah mantan korupsi tapi mereka sadar, terus dia ada sesuatu yang bisa dibuat sehingga masa depan Indonesia juga bisa tidak seperti itu lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi.
Assalamualaikum Setelah Anda baru warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Am yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bertanya. Mungkin tadi yang telah dibicarakan Pak Kiai tentang bagaimana tentang tauhid, syariah. Mungkin dalam sejarah kita tahu bahwasannya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Karena di sini mungkin sejarah dulu, mungkin Bapak sebagai tokoh nasional mungkin lebih mengetahui kenapa waktu zaman Piagam Jakarta pasal pertama bahwasanya pasal pertama itu adalah ketuhanan yang menjalankan syariat Islam gitu. Tapi kenapa sekarang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Padahal dalam syariat itu Islam mengajarkan bagaimana hukum terhadap hukuman, akhlak itu sudah diatur dalam Islam gitu. Nah mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Am dan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan yang Bapak ajukan mungkin agak sama tapi lebih melebar lagi berkaitan dengan pola pemikiran anak muda yang liberal. Kalau kata Vicky kan labil ekonomi, kalau kita anak muda labil pemikiran gitu. Nah, seperti itu mungkin contohnya. Terkait dengan apa yang disampaikan, pernah saya mendengar ceramah Ustadz besar, nggak saya sebutkan, Ustadz besar yang ada di Bandung, beliau pernah bilang terkait liberalisme dalam arti pola pemikiran Islam, Ustadz, Pak Kiai. Jadi bahwa ada salah satu tokoh liberal yang ada di Indonesia, dia bilang dan ditanya oleh kakaknya, kenapa Anda masuk ke Islam liberal, katanya. Dan dia menjawab ke kakaknya sendiri, Mas saya butuh uang, katanya seperti itu. Nah itu mungkin testimoni dari salah satu tokoh liberal yang ada di Indonesia. Saya tidak akan sebutkan siapa tokohnya. Nah berkaitan dengan ini Pak Kiai, mohon maaf karena kami juga di negara Indonesia tidak mau seperti negara-negara yang korupsi terbesar, negara dengan terorisme terbesar juga kan yang diwaspadai gitu. Nah hampir-hampir seperti itu. Nah bagaimana solusi alternatif berkaitan dengan karena gini di Indonesia ini untuk ujian SD, SMP dan SMA nilai-nilai ujian itu hanya kepada pokok-pokok pengetahuan yang biasa, yang umum. Bagaimana kalau ujian agama itu menjadi ujian yang setara dengan tingkat nasional seperti itu. Nah ini solusi alternatif yang bagaimana menurut Pak Kiai juga Ustadz berkaitan dengan pengajian-pengajian yang tidak labil terhadap pemikiran-pemikiran liberal dan bagaimana yang istilahnya bisa seimbang antara pemikiran-pemikiran terlepas dari ekonomi kapital, ekonomi liberal dan sebagainya. Nah mungkin minta solusinya dari Ustadz bagaimana pemahaman liberal ini bisa diseimbangkan dengan pergerakan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih sebelumnya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ya ini memang masalah korupsi ini masalah yang sangat berat, masalah yang sangat mengancam masa depan Indonesia. Tidak mudah, tentunya tidak mudah. KPK sudah kerja sekian lama, baru ada belum sampai 300 kasus yang diselesaikan. Sementara setiap tahun itu yang masuk laporan 10.000 lebih itu. Nah dari 10.000 lebih itu kurang lebih 10% yang bisa ditindak lanjuti karena cukup bukti pendukungnya. Nah di KPK itu hanya ada 60 penyidik. Mungkin diperlukan 1.000 kali gitu. 1.000 penyidik. Ini kan butuh dana, ya kan? Butuh dana untuk membayar si penyidik, butuh dana untuk menambah ruangan kantor, menambah tahanan dan lain-lain gitu. Dan ini sangat tergantung kepada persetujuan DPR. Nah kira-kira kalau DPR setuju itu DPR-nya merasa terancam apa tidak?
Ya kira-kira seperti itu. Yang kedua, nyari 1000 orang penyidik juga tidak mudah itu. Iya kan? Karena yang jujur ini kan susah mencari yang jujur di Indonesia itu. Yang namanya jujur banyak. Iya kan? Yang namanya sidik kan banyak. Yang namanya fatonah juga banyak. Jadi kesulitan itu tentunya tidak mudah menjawabnya. Bagaimana caranya memerangi ini? Menurut saya ketika kita reformasi, kita optimis. Kan waktu itu perjuangan menjatuhkan Orde Baru antara lain kan pemberantasan KKN, iya kan? Pemberantasan KKN. Sekarang kan ya pemberantasan jalan, cuma patah tumbuh hilang berganti. Satu mati tumbuh 1000. Wah, luar biasa itu. Nah, menurut saya harus ada garis batas yang tegas. Yang kemarin itu masa jahiliyah gitu kan. Yang ke depan itu hijrah dari korupsi. Itu perlu garis batas yang tegas. Nah, apa kira-kira garis batas yang tegas itu? Nangkep koruptor, nangkep orang yang disangka korupsi gampang. Tapi mencari orang yang disangka korupsi gampang. Tapi mencari buktinya itu susah. Jadi masalahnya masalah pembuktian. Yang kedua, hukumannya harus lebih berat. Ya kalau perlu hukuman mati secara selektif bisa kita lakukan. Walaupun hak asasi manusia menentang hukuman mati. Nah, sekarang diperlukan peraturan yang memudahkan jaksa untuk membuktikan orang korupsi. Itu hanya dalam bentuk satu perpres atau perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu yang berisi penerapan prinsip pembuktian terbalik. Itu prinsip pembuktian terbalik itu seperti apa? Sekarang ini kan kalau saya jadi hari ini dilantik jadi Bupati Jawa Timur misalkan gitu kan. Hari ini saya punya rumah 1. Punya rumah 1. 5 tahun lagi saya berhenti, rumah saya 10. Itu kira-kira korupsi nggak? Korupsi. Nah, jaksa belum tentu mudah membuktikan bahwa saya korupsi, ya kan? Tapi kalau prinsip penerapan pembuktian terbalik secara penuh diterapkan, saya yang harus membuktikan yang 9 rumah itu kamu dapat dari mana gitu loh. Jaksa gak perlu itu, saya yang pusing. Jadi saya yang harus membuktikan. Nah ini kan berarti harus menerapkan prinsip pembuktian terbalik secara penuh. Tahun 2005 Presiden SBY waktu itu terdengar ingin menerapkan prinsip ini. Tapi DPR menentang. Kemudian nggak jadi. Waktu itu alasannya tidak ada keadaan darurat yang memaksa. Jadi untuk menerbitkan perpu diperlukan kondisi keadaan darurat yang memaksa. Itu bunyinya. Sekarang Presiden mengeluarkan perpu MK yang menurut saya juga nggak ada keadaan darurat gitu. Kenapa untuk MK mau mengeluarkan, untuk pembuktian terbalik tidak mau mengeluarkan, gitu kan? Kalau saya jadi presiden saya keluarkan gitu. Nah, tidak cukup dengan itu. Kenapa? Karena
Si koruptor kan pinter kan? Atas nama macam-macam orang dia. Atas nama siapa nggak tahu gitu. Jadi harus ada perpres, peraturan presiden yang mengatur ketentuan bahwa orang-orang yang punya kekayaan tertentu harus melaporkan seluruh kekayaannya di dalam maupun luar negeri. Seluruh ya. Kalau ada kekayaan yang tidak dilaporkan, kemudian ketahuan, kekayaan yang tidak dilaporkan itu dirampas oleh negara. Itu satu. Yang kedua, perpres berikutnya, orang-orang yang melaporkan kekayaannya yang tadinya nggak dilaporkan, diputihkan jadi kan diampuni, disahkan legal, tapi harus membayar pajak. Saya nggak tahu pajaknya berapa, 30-35%. Itu, saya pikir itu akan lapor orang kan, lapor itu soal urusan sama Tuhan itu urusan masing-masing lah. Tapi urusan sama negara selesai, gitu kan? Saya yakin akan masuk uang ribuan triliun. Tapi kalau enggak, saya misalkan punya kekayaan, dipakein nama Ustaz Aam, dibawa kabur sama dia kan? Kan lebih baik saya laporkan punya saya, tapi bayar 30% gitu kan? Itu. Nah kalau itu dilakukan, insya Allah beres. Tapi setelah itu harus betul-betul diawasi. Kalau perlu orang-orang yang posisinya strategis untuk mendapatkan pendapatan tambahan yang luar biasa. Kira-kira apa tuh? Gubernur, wali kota. Kalau gubernur yang pinter, dia nggak korupsi APBN, Pak. Dia korupsi perizinan. Industri perizinan. Modalnya cuma ini, apa namanya ini? Ballpoint. Tanda tangan, kasih uang. Nah saya nggak tahu itu. Menurut agama boleh nggak? Menurut saya sih nggak boleh. Tapi kan orang kan penuh dengan tipu daya kan, mencari ayat yang membolehkan gitu, mencari kiai yang membenarkan itu gitu. Dipikir dia bisa nipu Tuhan kan, nggak mungkin dia nipu Tuhan kan. Jadi itu yang paling awal itu menerapkan prinsip pembuktian terbalik. Kemudian orang-orang yang posisinya strategis tadi, rekeningnya diawasi oleh satu tim. Sekarang memang ada PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Jadi kalau ada orang rekening tertentu terima uang di atas 500 juta, itu langsung masuk ke laporan ke PPATK, ditelusuri. Jadi nggak bisa main-main sekarang. Jadi kan ilmu untuk apapun perlu ilmu, betul nggak? Untuk korupsi pun perlu ilmu. Tapi saya nggak menganjurkan belajar ilmu korupsi, tidak. Cuma kasih tahu. Jadi kalau mau korupsi nggak ada ilmunya, nggak tahu ilmunya, insya Allah masuk bui gitu. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Pasal 29 ayat 1 ya. Kewajiban menjalankan. Jadi ketika kita mau merdeka, para pemimpin bangsa berunding membentuk panitia persiapan kemerdekaan. Itu judulnya gitu, PPKI. Nah, di situ dibicarakan Undang-Undang Dasar. Sebelum Undang-Undang Dasar ada yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian dibentuk Panitia 9. Panitia 9 ini merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Disepakati bahwa Pancasila, sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu disahkan tanggal 22 Juni tahun 45. Alhamdulillah 17 Agustus Bung Karno membacakan proklamasi didampingi oleh Bung Hatta. Tanggal 18 Agustus mau sidang untuk mensahkan, jadi PPKI tadi ya, mensahkan Undang-Undang Dasar, membentuk negara Republik Indonesia. 17 Agustus negara belum ada. Baru kan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, gitu kan? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara yang saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu luar biasa itu. Singkat, padat, bahasanya bagus sekali. Tapi kita belum jadi negara, baru bangsa Indonesia. Nah, mau bikin negara tanggal 18 Agustus. 17 Agustus sore ada anak-anak muda, enggak tahu jumlahnya, enggak banyak lah, datang ke Bung Hatta mengaku mewakili kalangan Kristiani, Nasrani dari Indonesia Timur. Mereka mengatakan kalau negara Republik Indonesia yang mau kita dirikan itu seperti itu, ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kami tidak mau ikut negara itu. Begitu. Bung Hatta memanggil tokoh-tokoh Islam. Terus cerita, ini ada begini gimana? Tokoh-tokoh Islam, saya pikir jumlahnya nggak banyak ya, 5-6 orang, kumpul, kemudian mengambil sikap bagaimana. Kan waktu itu belum ada SMS ya. Jadi nggak bisa nanya yang lain, ini gimana gitu kan. Telepon aja nggak ada. Teleponnya masih di engkol itu. Dan nggak semua rumah juga punya telepon. Gitu. Mungkin di rumah Bung Karno, Bung Hatta ada. Tapi yang mau ditelepon belum tentu ada gitu. Jadi ya beberapa orang itu saja yang berunding. Akhirnya mereka, ya sudah kalau nggak mau ya kita coret aja. 7 kata itu. Bung Karno kan sudah bilang, nanti kita susun undang-undang dasar yang lebih memenuhi keinginan atau aspirasi. Dan itu dilakukan tahun 56 sampai 59. Dicoretlah itu. Dan saya pikir itulah yang terjadi. Tidak perlu juga ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena saya ambil contoh gini. Kemarin Polwan ya Bu ya. Polwan minta pakai jilbab. Betul gak itu? Betul. Setuju pakai itu? Setuju. Disetujui sama Polri. Kapolri. Tapi ditunda ya. Jadi Polwan boleh. Sekarang boleh gak Polwan diwajibkan pakai jilbab? Setuju gak? Enggak saya. Terserah aja. Yang mau pakai boleh, yang tidak mau ya gak usah. Itu bedanya secara sederhana. Secara sederhana seperti itu. Saya pikir sampai batas tertentu yang cukup maju, syariat Islam sudah kita terima di dalam undang-undang kita. Pernikahan, waris, perbankan, dan lain-lain. Bayangkan Pak, kalau undang-undang mewajibkan kita sholat, setuju nggak? Saya nggak setuju. Kenapa? Kalau saya sholat, saya bingung. Ini karena takut ditangkap polisi atau karena kesadaran? Bingung kita kan, menumbuhkan syak di dalam diri kita gitu.
ada kawan, ada kelompok yang mau memperjuangkan negara besar Islam, monggo saja. Itu nggak ada larangan. Selama dilakukan dengan cara-cara yang sah secara konstitusional. Kita belajar terhadap apa yang terjadi di Mesir. Itu masih ngeributin itu. Kan nggak selesai-selesai juga. Memang kalau kita sekarang menerapkan hukum Islam itu korupsi hilang. Tidak. Bukan itu sebabnya kan. Sebabnya kan karena si hakimnya ini nggak bagus gitu kan. Orang bilang nggak perlu ahli hukum untuk menghadapi kasus. Yang perlu ahli hakim. Ahli mendekati hakim. Jadi seperti itu. Jadi kita syukuri apa yang ada ini. Kondisi kita saya pikir sudah cukup baik ya. Kita ingat kan tahun berapa tuh? Nggak boleh pakai jilbab. Zaman Pak Daud Yusuf. Nggak boleh pakai jilbab. Nggak betul. Turki itu baru sekarang. Baru sebulan yang lalu kali. Anggota DPR Turki yang mau pakai jilbab baru sekarang bisa di Turki. Kita kan sudah. Semua udah boleh pakai jilbab. Yang belum kan cuman presiden berjilbab aja yang belum kita. Insya Allah akan ada presiden berjilbab. Insya Allah. Nah yang ketiga ini masalah Islam liberal. Ini memang masalah yang akhir-akhir ini sangat menjadi sorotan gitu. Tapi tolong dibedakan antara Islam jaringan Islam liberal dengan Islam yang bebas. Islam yang lebih bebas lah, nggak saya bilang bebas ya. Saya tidak setuju dengan jaringan Islam liberal gitu. Tapi saya juga tidak perlu setiap hari cuma ngurusin nyalain Islam liberal. Rasanya habis waktu kita hanya ngurusin itu kan. Kita banyak kerjaan yang lain gitu. Memang ada perbedaan di dalam menyikapi masalah. Saya ambil contoh gini. Saya membaca buku. Di dalam buku itu disebutkan saya pun dianggap pemikir Islam liberal. Padahal saya tidak. Saya tidak menganggap saya liberal gitu. Cuma memang kita harus mendudukkan masalah. Kalau kita bicara sesuatu itu kita bicara apa? Misalkan kita menyikapi Ahmadiyah. Ahmadiyah itu salah apa tidak? Salah apa tidak? Salah. Dia menganggap ada nabi lain setelah Rasulullah. Itu sudah tidak benar. Walaupun menurut pengertian mereka nabi itu bukan seperti tadi itu. Tapi kita nggak mengakui itu gitu. Nah pertanyaannya gini. Kalau dia sudah seperti itu, sebetulnya kan sudah bukan Islam kan? Kalau dia mengaku Islam, bagaimana kita menyikapi? Bagaimana negara menyikapi? Ya ini harus diputuskan pengadilan. Tidak bisa Menteri Agama yang memutuskan. Nggak punya hak dia. Tidak bisa MUI memutuskan. Nah, ketika ribut-ribut itu, saya ditanya, bagaimana menurut Anda? Fatwa MUI kan mengatakan seperti itu. Mestinya pemerintah juga harus melarang Ahmadiyah. Saya bilang jawabannya, dalam masalah ini presiden tidak boleh mengambil fatwa MUI. Fatwa itu tidak mengikat. Presiden acuannya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin keberadaan Ahmadiyah. Kita tidak bisa, kecuali pengadilan mengatakan ditutup. Ya oke, kita tutup. Ajukanlah gugatan pengadilan supaya Ahmadiyah ditutup. Atau sekarang Syiah ditutup. Tidak bisa. Pemerintah yang menentukan, pengadilan kalau menurut saya. Jadi kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Nah itu dianggap, jadi kita bedain dalam masalah sikap agama terhadap Ahmadiyah itu jelas kita ikut MUI. Tapi sikap negara tidak.
kita ngikut kepada undang-undang dasar. Nah, Islam liberal ini lebih bebas. Dia mengakui itu nggak apa-apa, itu tidak sesat, tidak melanggar gitu. Nah, ya sudahlah, itu kalau mereka seperti itu ya kita lawan aja. Kita katakan itu tidak benar. Tapi kita tidak punya hak untuk memukul orang Ahmadiyah. Tidak punya hak untuk merusak Masjid Ahmadiyah. Tidak punya hak untuk merusak rumah mereka. Kita melanggar hukum kalau itu. Gitu. Jadi kita harus membedakan ya antara masalah agama dengan masalah negara. Dalam agama kita mengacu kepada hukum agama, dalam negara kita mengacu kepada hukum negara. Undang-undang perkawinan itu merangkum dua-duanya. Kita nikah sah secara syariat Islam. Tapi negara mencatat perkawinan itu gitu. Perlu nggak kawin dicatat, Bu? Kenapa? Takutnya suami kawin di mana nggak usah dicatat gitu, Bu ya. Tidak, tertib. Takutnya nanti si bapak punya anak di mana-mana nggak tercatat, anaknya bisa jadi nanti ketemu nikah, repot kita kan. Ini sudah bagus menurut saya. Hukum waris itu kalau mau pakai hukum Islam ke pengadilan agama, kalau mau pakai hukum negara ke pengadilan negeri. Di dalam hukum pengadilan agama kan perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kalau pengadilan negeri dibagi rata. Terserah. Bahwa orang menganggap itu kan ada pendapat yang harus dibagi rata. Agama nggak ngatur gitu. Agama ngatur laki 2, perempuan 1. Jadi kita sudah mencapai menurut saya keadaan yang masalah kita bukan itu. Masalah kita agama belum menyentuh akhlak manusia, terutama akhlak pejabat pemerintah, belum menyentuh akhlaknya hakim. Kan Rasulullah sudah mengatakan ya, ada 3 hakim, 3 jenis hakim. Pertama yang ilmunya cukup, akhlaknya baik. Yang kedua ilmunya cukup, akhlaknya nggak baik. Yang ketiga ilmunya nggak cukup, akhlaknya baik. Jadi yang 1:3, saya nggak tahu. Di Indonesia ini hakim, jaksa, yang bagus ada 1/3 nggak? Nggak tahu saya. Tapi cukup banyak yang kan. Kemudian kita perbaiki penegak hukum. Kita gaji tinggi. Hakim yang digaji 100 juta, bukan disogok gitu kan. Tapi rekeningnya diawasi. Nggak bisa main-main gitu. Sebab kalau kan kita bilang seakan-akan Tuhan melihat kita gitu. Itu lupa kita itu. Kita pikir Tuhan nggak tahu gitu kan. Dan pikirnya nanti kalau masuk ke neraka, ya kita sogok juga malaikat gitu kan. Padahal kan nggak bisa itu. Jadi orang kita ini memang menggampangkan urusan. Mudah-mudahan jawabannya memenuhi yang diharapkan. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan katsira. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Tadi Pak Kiai sudah menjawab dan ada hafalan sejarah yang Ibu Bapak masih, kalau beliau hafal tanggal 17 tahun 45, terus tanggal 18 apa, terus pembukaan Undang-Undang Dasar apa, ya, itu arapal. Apal apa. Ya. Oke, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, tak terasa kita sudah melewati waktu hampir ini 2 jam 1/4. Ya. Emang enaknya katanya kalau duduk dengan orang berilmu itu waktu nggak kerasa. Kalau duduk dengan orang yang nggak berilmu teh mending asa capek teh. Gitu. Nah, terasa kita udah 2 jam 15 menit. Nah, di kesempatan ini pihak Khazanah
intelektual dengan Yayasan Percikan Iman juga Pak Kiai mau meluncurkan. Jadi Quran yang Pak Kiai beri rekomendasi itu ada beberapa format. Ada format yang besar, yang format mana yang besar tadi? Di atas. Nah, ada format yang ini. Ini bahkan kita ada program wakafnya segala macamnya. Ini program yang besar. Kemudian hari ini itu ada program, ada yang kecilnya ya, seperti ini. Ini biar kelihatan supaya Bapak Ibu yang bawa Quran ini merasa terlalu besar ya, gitu, bisa dianggap sombong bawa Quran. Tapi nggak apa-apa, harus pede bawa Quran. Tapi katanya ada yang bilang gini, kalau yang besar ini kan sering dibuka cepat rusak katanya sih. Tapi tidak cepat rusak juga. Akhirnya yang pakai kulit yang ini. Ini pakai kulit, warnanya macam-macam, ada orange, ada pink, ada coklat, ada hitam, ya. Ya, itu warna tergantung partainya, ya kan. Nah, hari ini juga sekalian Pak Kiai datang ke sini, kita meluncing Quran dalam format kecil. Kenapa kita launching? Karena beliau salah satu yang memberikan rekomendasi ke Kementerian Agama untuk dikeluarkan tashihnya. Dan perlu rekan-rekan semua ketahui bahwa di Indonesia yang dapat tashih dari Kementerian Agama untuk terjemahan hanya 2. Satu yang diterjemahkan oleh Profesor Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, dan satu lagi tafsir kontemporer. Jadi hanya 2 gitu ya. Alhamdulillah. Ini tentu saja berkat dari doa dan support dari guru kita ya, Pak Kiai Haji Salahuddin Wahid. Begitu teman-teman dari Kementerian Agama lihat nama beliau mah udah sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena ada pesantrennya yang cukup besar. Jadi saya merasa bersyukur sudah diberi rekomendasi ya. Dan tentu saja sekali lagi ini momentum yang baik untuk meluncing Quran ini. Dan kami juga Pak Kiai memang setiap tahun menerbitkan kalender. Ini namanya kalender pemandu ibadah. Karena ini kalender yang di dalamnya ada panduan ibadah, terutama mengingatkan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan waktu. Misalnya tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan itu kan harus saum. Nah, sunnah saum maksud saya. Kalau di kalender lain tidak ada peringatan itu. Kalau di sini ada. Kalau saum misalnya Tasu'a, Asyura ada peringatannya. Maksud saya diperingatkan si jamaah itu tanggal-tanggal di mana kita perlu ibadah. Makanya kita punya tema sejak kalender ini diterbitkan, kalender pemandu ibadah, dan selalu ada ini agenda, dan di situ ada tulisan beberapa penulis. Kalau untuk tahun ini temanya kembali ke rumah Allah. Kembali ke rumah Allah itu memiliki beberapa makna. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada rumah Allah untuk membina diri, kembali ke rumah Allah untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa, sehingga pikiran kita, hati kita lebih cerdas menghadapi kehidupan. Ini yang kita launching hari ini, dan semua yang kita launching ini ada di kotak ini, dan sekalian menjadi kenang-kenangan untuk Pak Kiai ya, sebagai bentuk kebahagiaan saya mewakili jamaah mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Karena dari kemarin jamaah banyak yang nanya, Pak Kiai jadi nggak datang, insya Allah saya bilang gitu ya. sampai ini nih pada dari jam berapa Bu sini Bu? Setengah tujuh, luar biasa ya. Oke, itu saja. Nah, kita serah terimakan, ini ada kenang-kenangan sekaligus launching ya. Mangga Mbak Ibu ya. Kalau ibu-ibu mah kan jarang mendampingi bapaknya. Tara diajak atau kalau ibu mendampingi ya ke Jakarta ke sini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Bapak mau ada ucapan kata was? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, selalu memberikan kita kesabaran, kekuatan, istiqomah menjalankan ibadah, dan bagi yang seperti saya ya mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.